Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, bahagia, dan salam sejahtera dari saya untuk semua mahasiswa ya. Baiklah, untuk pertemuan keperawatan madretas kali ini saya akan meneruskan materi kelanjutannya dari pertemuan yang minggu lalu, yaitu kalau yang sekarang adalah topiknya mengenai khususnya adalah pemeriksaan Leopard pada ibu hamil. Karena memang pemeriksaan diagnostik atau pemeriksaan penunjang itu sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Kemudian untuk gambaran materi langsung saja saya buka slide berikutnya sebelum masuk ke apa itu pemeriksaan Leopard dan bagaimana cara melakukannya. Nanti sebenarnya juga untuk SOP-nya itu dalam bentuk Word ya, itu nanti juga akan saya kirimkan untuk SAP dalam bentuk Word. Itu akan bisa dilihat oleh mahasiswa untuk sebagai sarana belajar. Kita tahu untuk diagnosis kehamilan ini dibagi dalam beberapa, karena memang beberapa ibu hamil mengalami periode rentang waktu kehamilan itu tidak selalu sama. Artinya kalau untuk lama waktu kehamilan berlangsung memang itu sampai menjelang persalinan, itu dikatakan apabila normal atau aterm itu sekitar 38 sampai maksimal 42. Ini ada referensi 42 mengatakan, ada juga 38 sampai 41 minggu, atau ada mengatakan 40 minggu begitu ya. Karena ada referensi juga mengatakan apabila sudah 42 minggu itu disebut sebagai kehamilan lewat waktu atau kehamilan postdatismus atau kehamilan serotinus. Nah, ini memang untuk yang aterm atau normal itu kalau dihitung harinya itu adalah sekitar 280 sampai 300 hari. Kemudian apabila periode lama waktu kehamilan itu dikatakan abortus, masuk dalam kategori abortus apabila memang terjadi itu rentangnya kira-kira umur kehamilan itu baru sekitar 28 minggu ke bawah gitu ya, atau sebelum 28 minggu ke bawah itu masuk dalam rentang abortus, sehingga berat badan janin itu juga masih belum viable atau memang masih belum bisa mampu untuk hidup di luar uterus. Nah, ditaksir itu kurang dari 1000 gram. Nah, ini yang namanya periode kurang dari 28 minggu itu masuk dalam trimester awal atau trimester pertama kehamilan. Makanya itu masuk dalam kategori abortus. Kehamilan mengalami bila berakhir itu mengalami kejadian abortus namanya. Lalu apabila 29 sampai 36 minggu ini disebut sebagai kehamilan itu apabila harus berakhir dan harus dikeluarkan, itu namanya adalah prematuritas atau prematorius gitu ya, persalinan prematorius namanya. Nah, kalau yang aterm atau normal apabila memang lebih dari 36 yaitu sekitar 37 atau 38 sampai 42 minggu itu maksimal. Karena kalau udah lebih dari 42 minggu, tadi saya katakan juga ada yang referensi mengatakan lebih dari 41 minggu itu sudah masuk kehamilan postdatismus atau serotinus atau kehamilan lewat waktu. Oke, ini untuk pembagian kehamilan dibagi dalam 3 trimester. Ini lebih detailnya adalah seperti ini. Trimester 1 apabila 0 sampai 12 minggu, trimester 2 13 sampai 28 minggu, lalu trimester 3 29 sampai 42 minggu. Nah, kemudian kita harus tahu selama melakukan anamnese atau asesmen pada ibu hamil, ini kita harus tahu tanda-tanda kehamilan. Nah, ini dibagi menjadi 3. Ada tanda-tanda dugaan hamil, ada tanda-tanda tidak pasti hamil. Nah, yang ketiga baru tanda-tanda pasti hamil. Masing-masing akan saya jelaskan. Yang dimaksud tanda-tanda dugaan hamil apabila yang pertama memang dikatakan hasil pekajian atau anamnesa mengatakan amenor. Tadi di slide video sebelumnya sudah saya jelaskan kalau amenor itu adalah sudah tidak mendapatkan atau mengalami haid atau tidak mengalami menstruasi. Nah, video yang sebelumnya itu sudah saya jelaskan kalau untuk pengkajian HPHT dan HPL itu ini wajib ditanyakan kapan sudah tidak lagi mendapatkan atau mengalami haid atau menstruasi. Itu nanti tanggalnya, bulannya, tahunnya itu adalah sebagai data HPHT yang bisa dipakai untuk memperkirakan HPL atau hari perkiraan lahir. Nah, kenapa nih kalau amenor itu masih tanda dugaan? Karena memang kadang-kadang tuh belum tentu
seorang wanita yang tidak menstruasi itu mendapatkan hamil atau sedang ada proses kehamilan gitu, karena mungkin menstruasinya belum teratur. Kadang-kadang juga memang banyak faktor yang mempengaruhi, termasuk asupan nutrisi atau gizi, terus juga stres psikologis berlebihan dan seterusnya, termasuk aktivitas. Itu bisa memacu seorang mengalami telat mens gitu ya, telat menstruasi atau tidak haid. Nah, tapi namun kalau ini memang benar-benar nanti diteruskan anamnesenya bahwa memang benar-benar tanda-tanda yang lain muncul ya untuk sebagai tanda pasti kehamilan, ya silakan nanti diteruskan sebagai data HPHT, lalu dihitung muncul data HPL. Nah, artinya bahwa kalau itu pada ibu hamil memang amenor ini harus terjadi ya, proses yang pertama ini amenor ini harus terjadi. Artinya pada periode amenor ini tidak lagi terjadi yang namanya proses ovulasi, artinya tidak lagi memang ada kerja dari hormon FSH atau hormon follicle stimulating hormone, karena memang sudah ada periode kehamilan itu sendiri, sudah berganti peran ibaratnya seperti itu. Jadi ovariumnya itu tidak lagi memproduksi ovum atau tidak ada proses ovulasi. Lalu tanda dugaan yang kedua, mual atau nausea dan muntah atau emesis. Walaupun ini mesti banyak, sebagian besar persentasenya hampir 90% yaitu memang mengalami mual dan muntah, tetapi masih tanda dugaan, karena beberapa wanita tidak hamil itu juga mengalami keluhan mual dan muntah. Nah, ini kenapa, akibat apa kok ibu hamil seandainya nanti ditandai juga dilengkapi dengan data-data yang lain bahwa ini mengarah ke kehamilan, ini memang ada hormon kehamilan itu sendiri yang disebut hormon HCG. Lalu juga akibat pengaruh peningkatan hormon estrogen, ini juga akan menyebabkan rasa mual maupun muntah, karena memang terjadi peningkatan asam lambung yang berlebihan atau HCl ini, sehingga menyebabkan rasa mual sampai muntah. Nah, kalau terjadi pada pagi ya namanya morning sickness. Nah, kalau masih normal itu namanya masih emesis gravidarum. Tapi kalau sudah frekuensinya lebih dari 10 kali dalam satu hari, terus juga artinya mengganggu aktivitas si ibu, itu sudah masuk dalam kategori patologis atau disebut sebagai hiperemesis gravidarum. Untuk tentang hiperemesis gravidarum nanti akan saya jelaskan insya Allah pada minggu berikutnya lagi ya. Oke, kemudian kita lanjut, itu tanda yang kedua. Lalu tanda ketiga, ngidam. Ini masih masuk dalam tanda dugaan. Jadi artinya wanita hamil itu menginginkan makanan atau jenis camilan tertentu begitu ya. Kalau ngidam itu sendiri sebenarnya tidak ada masuk dalam kategori sebagai masalah ya, tetapi memang ngidam itu hanya disilahkan sajalah di Indonesia. Ini karena memang itu tadi ada peningkatan hormon estrogen yang menyebabkan mual dan muntah dan seterusnya, sehingga memang beberapa wanita hamil mengalami istilah ngidam tadi. Namun juga ini masih tanda dugaan, karena beberapa wanita yang mau menjelang masa menstruasi itu juga kadang-kadang juga mengalami rasa atau keluhan terhadap nafsu makan ini ya, terhadap makanan itu juga lain daripada hari-hari biasa. Misalnya kalau mau menjelang mens nih, rata-rata nih wanita itu suka misalnya yang seger-seger atau yang pedes atau apa, terus kemudian tidak enak makan nasi dan seterusnya. Ini kan seperti rasa ngidam-ngidam gitu ya, keluhan ngidam. Tapi itu masih dalam tanda dugaan. Berikutnya sinkop atau pingsan. Nah, ini kenapa kalau ibu hamil kadang-kadang mengalami pingsan ini atau sinkop? Ini terjadi gangguan sirkulasi ke daerah kepala ya, menyebabkan iskemi, susunan saraf pusat, dan menimbulkan sinkop. Tapi memang kalau misalnya kenapa ini masuk dugaan, karena juga banyak beberapa wanita tidak hamil pingsan gitu ya, mungkin karena kurang tidur, karena paparan matahari, panas matahari berlebihan, terus juga kurang gizi atau kurang asupan nutrisi dan seterusnya, atau stres berlebihan, pressure terlalu tinggi, itu juga bisa tiba-tiba pingsan misalnya. Selain juga mungkin ada gangguan-gangguan penyakit jantung yang lain atau pernafasan yang lain. Oke, tanda yang kelima, payudara tegang. Ini masih tanda dugaan, karena beberapa wanita yang memang mau menjelang menstruasi juga mengalami tanda seperti ini. Ini kenapa kalau misalnya payudaranya mengalami rasa tegang atau ada over distensi lah seperti itu, juga kalau
tersentuh itu juga ada rasa tidak nyaman gitu ya, atau kesenggol itu rasa tidak nyaman. Ini akibat adanya hormon pengaruh estrogen, hormon estrogen maupun progesteron dan somatomamotropin. Ini menimbulkan deposit lemak, air maupun garam pada payudara ya. Jadi payudaranya terasa penuh atau tegang dan rasa tidak sensatif, tidak enak kalau tersenggol lah seperti itu. Ini juga ujung saraf tertekan menyebabkan rasa sakit terutama pada primipara, ini kalau pada ibu hamil primipara atau primigravida maksudnya ya, hamil yang pertama. Lalu tanda dugaan yang keenam adalah sering miksi. Nah ini kalau yang fisiologisnya yang normal kalau ibu hamil, karena memang semakin bertambah usia kehamilan uterus semakin membesar. Nah nanti pembesaran uterus akan menekan kandung kemih ya, atau vesika urinaria, sehingga memang frekuensi PAK lebih sering atau sering miksi. Tapi kalau misalnya tidak hamil, ini karena memang masih dalam tanda dugaan ya, beberapa wanita yang karena memang stres berlebihan, kondisi dingin, apalagi dibarengi dengan banyak asupan air ya, air putih atau apalagi air yang memang bersifat diuretik seperti itu, yang soft drink misalnya ya, ada Fanta, ada cola dan seterusnya, itu akan memicu juga untuk sering frekuensi miksinya itu meningkat. Oke, kemudian yang ketujuh adalah konstipasi. Ini beberapa wanita akibat pengaruh progesteron, hormon progesteron itu yang dapat menghambat peristaltik atau motilitas dari usus, sehingga memang beberapa menyebabkan konstipasi. Namun ini masih tanda dugaan, karena beberapa wanita yang tidak hamil, kalau memang dia kurang aktivitas, kurang asupan cairan, kurang buah, kurang tinggi serat, sayuran hijau yang tinggi serat dan seterusnya, ini juga akan membantu proses terjadinya obstipasi atau konstipasi. Jadi fesesnya lebih mengeras begitu ya, karena memang kurang serat. Kemudian yang kedelapan, pigmentasi kulit. Memang nanti kalau beberapa wanita hamil mengalami itu tadi ya, ada deposit pigmen yang tidak merata di beberapa bagian tubuhnya. Ini kalau memang dulu udah pernah saya jelaskan di video sebelumnya, yaitu akibat melanopore stimulating hormone atau MSH. Tapi beberapa keadaan wanita yang mengalami perubahan pigmentasi kulit itu tidak selalu sebagai tanda pasti hamil. Mungkin karena memang post operasi atau mungkin kemoterapi gitu-gitu ya, sehingga memang, atau juga karena ada penumpukan ureum pada pasien-pasien yang mengalami gagal ginjal dan seterusnya, itu juga akan mengalami perubahan pigmentasi kulit. Nah ini kalau pada ibu hamil yang memang benar-benar ada proses kehamilan, ini kita kenal ada Chloasma gravidarum atau topeng kehamilan, lalu juga Stria gravidarum, Stria nigra, Linea alba, ini lebih terlihat gelap menghitam ya. Terus dulu udah pernah saya singgung pada saat membahas masalah perubahan fisik ya di payudara dan sekitarnya. Oke, kemudian yang ke-9, tanda dugaan ke-9 pada ibu hamil adalah epulis. Epulis itu akibat hipertrofi atau pembekakan gusi ya, ini pada beberapa ibu hamil, sehingga kalau dia sedang melakukan gosok gigi gitu mesti mudah berdarah misalnya. Nah, ini kadang-kadang memang beberapa ibu hamil karena mungkin kurang asupan vitamin C-nya, sama seperti yang tidak hamil juga, kalau kurang higienisnya, oral higienisnya kurang bagus, asupan vitamin C-nya kurang bagus, itu juga akan menyebabkan mudah berdarah gusinya dan juga ada hipertrofi pada gusi. Lalu yang tanda dugaan yang ke-10 adalah varises atau penampakan pembuluh darah vena. Nah, ini kenapa bisa terjadi demikian? Kadang-kadang setelah melahirkan pun masih menetap varises itu masih nampak, karena memang beberapa hormon ya, pengaruh hormon di sini dikatakan hormon estrogen dan progesteron dapat terjadi varises, terutama pada ibu hamil yang memang punya bakat atau karier. Kalau yang tidak punya karier ya tidak selalu ya dengan kehamilan itu menyebabkan varises. Kemudian varises terjadi di sekitar genitalia eksterna, kaki dan betis serta payudara. Nanti akan dapat menghilang setelah persalinan, walaupun juga beberapa kasus sudah persalinan lama berlangsung ini masih tetap menetap. Lah itu butuh beberapa exercise untuk mengembalikan varises atau pembuluh darah vena itu agar tidak tampak ya, beberapa latihan senam, exercise dan seterusnya. Terus kemudian itu adalah 10 tanda dugaan hamil.
Berikutnya adalah tanda tidak pasti kehamilan. Di sini ada 3 tanda, seperti ibu hamil nih tanda-tandanya, tapi tetap belum dikatakan ini tanda pasti, masih tanda tidak pasti. Yang pertama, rahim membesar, padahal sudah sesuai dengan tua atau umurnya kehamilan. Dan juga beberapa tanda seperti kehamilan itu muncul seperti tanda Hegar. Dulu pertemuan awal-awal nih udah saya singgung di video sebelumnya. Ada tanda Chadwick, ada Piskacek, ada Preston Hicks, ada Ballottement, ini pemeriksaan Leopold ya. Ini ada Ballottement Leopold 3. Lalu tapi namun setelah dilakukan pemeriksaan tes biologis yaitu dengan pepet test, dikatakan positif betul, tapi positifnya adalah setelah dianalisa positif palsu, karena nanti ternyata terutama setelah dilakukan palpasi Leopold tidak teraba atau tidak dirasakan adanya gerakan janin, dan juga tidak teraba atau tidak terasa bagian-bagian janin seperti kepala, punggung, dan seterusnya. Apalagi kalau dilakukan pemeriksaan USG itu benar-benar tidak tergambar adanya gambaran atau kerangka janin. Nah, itu dikatakan adalah tanda positif palsu. Nah, kenapa seperti itu? Nah, ini terjadi pada kehamilan-kehamilan dulu udah pernah saya singgung juga yang disebut sebagai kehamilan molahidatidosa atau kehamilan anggur gitu ya, karena memang terjadi proliferasi berlebihan dari filicularis janin yang bersifat hidropik, sehingga memang hanya terjadi gelembung-gelembung berisi cairan gitu, bukan terjadi proses tumbuh kembang janin, tidak terjadi. Nah, berikutnya inilah yang disebut sebagai tanda pasti kehamilan. Ada 3 tanda. Yang pertama, gerakan janin dalam rahim. Ini sangat penting. Adanya gerakan, kemarin-kemarin juga saya singgung sudah di video sebelumnya. Tanda gerakan, adanya gerakan janin ini sangat penting. Walaupun pada primigravida dan multigravida ada perbedaan ya untuk bisa merasakannya. Jadi kalau secara teori pada primigravida baru bisa dirasakan adanya gerakan janin itu sekitar usia 20 minggu. Namun kalau pada multigravida dari usia 16 minggu itu sudah bisa merasakan adanya gerakan janin. Nah, sehingga kalau nanti di pemeriksaan Leopold ini akan teraba bagian-bagian janin. Lalu DJJ juga akan terdengar. Apakah menggunakan alat Linex stetoskop atau monoskop atau Doppler atau dengan kardiotomografi, apalagi dengan menggunakan USG, ini akan benar-benar bisa terdengar yang namanya denyut jantung janin atau DJJ yang normalnya adalah 120 sampai 160 kali per menit. Nah, apalagi kalau dilihat dengan gambaran USG, ini otomatis akan terdapat janin, kerangka janin maupun bagian-bagiannya. Oke. Lanjut kita ke slide berikutnya tentang pengkajian antenatal pada ibu hamil khususnya. Ini otomatis kalau pengkajiannya diawali dengan ada identitas pasien maupun penanggung jawab ya, penanggung jawab pasien dan seterusnya. Ini nanti kalau praktek di rumah sakit, format ini jelas ada di buku panduan. Lalu kita tanyakan riwayat kesehatan, terutama yang pertama adalah keluhan utama, lalu juga keluhan tambahan. Walaupun keluhan utamanya mengatakan ingin kontrol ke rumah sakit atau ke poli KIA, ya itu tetap dituliskan ya untuk mengetahui kondisi kehamilan dan seterusnya. Keluhan tambahan kalau ada mungkin pusing, mungkin keluhan-keluhan yang menyertai ya, mungkin lemes, mungkin bawaannya mau sinkop atau pingsan dan seterusnya, pandangan kabur dan seterusnya. Itu keluhan-keluhan tambahan lainnya, atau mungkin itu keluhan utama juga bisa, tergantung masing-masing pasien. Terus kemudian riwayat kesehatan sekarang yang menyertai, yang mendukung harus periksa. Terus juga ditanyakan juga riwayat kesehatan dahulu ya, mungkin ibu pun pernah melahirkan, ada riwayat perdarahan, pernah abortus atau tidak, terus riwayat penyakit penyerta seperti hipertensi, terus DM dan seterusnya, pernah operasi atau tidak. Oke, kemudian yang keempat, riwayat obstetrik ya, ini ditanyakan juga kalau memang anak yang sekarang ini adalah sudah bukan anak yang pertama, ini memang harus tanyakan riwayat obstetrik yang lalu. Tapi kalau anak yang pertama kali ya tidak ada obstetrik yang lalu, sehingga masuk ke kehamilan sekarang ya, pengkajian atau analisa kehamilan yang sekarang. Nah, kalau sudah ada ini kehamilan yang kedua misalnya ya, atau yang ketiga dan seterusnya, lah ini harus ditanyakan riwayat obstetrik yang lalu, yang nanti disimpulkan status obstetriknya itu adalah berbunyi G itu adalah gravid atau kehamilan keberapa, P adalah partes yang keberapa, A-nya adalah abortus, ada pernah atau tidak. Begitu misalnya. Jadi kalau sekarang periksa untuk hamil yang kedua, karena yang pertama udah kelas 1 SD misalnya ya, berarti G-nya G2, P
P-nya P1. Nah, kebetulan tidak pernah ada riwayat abortus sehingga hanya A0. Terus kalau yang sekarang periksa ini hasil pengkajiannya atau anamnesa ditemukan bagaimana, masalah kehamilan ada apa tidak, tipe persalinan nanti juga bisa dituliskan ya. Kalau memang udah kehamilannya, periksanya ANC-nya udah trimester akhir, terus keadaan bayi bagaimana. Ini kalau yang ini kita bilang ini adalah yang lalu, untuk mengisi yang lalu. Masalah kehamilan dulu ada nggak waktu persalinan yang anak pertama tadi yang kelas 1 SD nih contoh, tipe persalinannya dengan apa, normal ataukah dengan operasi, keadaan bayinya bagaimana, sehat gitu ya. Masalah pada bangsa nifas ada atau tidak, ini adalah untuk yang obstetrik yang lalu. Nah, adapun kalau yang sekarang atau saat ini nih ditanyakan HPHT, tadi udah saya singgung dengan rumusnya Nagel, bisa diperkirakan HPL-nya, tinggi badan berapa, berat badan juga sebelum hamil berapa, lalu penambahan selama hamil ini tergantung trimesternya ya, berapa kilogram. Nah, lalu pengukuran lila, ini video sebelumnya sudah saya jelaskan, normalnya kan minimal itu 23,5 cm. Nah, sekarang pemeriksaan kehamilan yang saat ini silahkan waktu periksa usia kehamilannya berapa minggu atau berapa bulan. Biasanya ditulisnya dalam minggu ya kalau usia kehamilan. Kalau dari anamnesa itu keluarnya bagaimana, TFU-nya berapa sentimeter atau tinggi fundus uterusnya berapa sentimeter, letak janin atau presentasinya bagaimana, apakah normal yaitu preskep ya, tergantung umur kehamilan waktu periksa atau anamnesa ini. DCC bagaimana, terdengar berapa kali per menit, reguler atau irreguler, atau mungkin ada data lain, mungkin konjungtiva anemis dan seterusnya. Termasuk nanti ada format tentang hasil-hasil pemeriksaan head to toe atau pemeriksaan fisik yang lain. Oke, ini untuk pengukuran tinggi fundus uteri seperti yang video sebelumnya. Ini ada juga gambar seperti ini ya, dari bawah, artinya dari simpisis, di atas simpisis midline itu diletakkan lalu mengikuti kurve abdomen atau uterus ya sampai di bawah PX. Nah, sebenarnya TFU itu nanti antara lain ya menjadi ukuran yang sangat penting itu untuk memperkirakan umur kehamilan ini. Kalau tadi kan yang slide sebelumnya itu minggu lalu tuh untuk TBBJ ya, taksiran berat badan janin. Nah, ini nanti satu rangkaian dengan pemeriksaan Leopold sebenarnya. Oke, ini ada gambar-gambar tentang pemeriksaan Leopold. Leopold yang A atau yang pertama ini tangan pemeriksa ada di atas, atau kadang-kadang kita pakai satu tangan atau dua tangan. Lalu Leopold yang B, ini ada Leopold yang kedua, nanti masing-masing ada penjelasannya di slide berikutnya. Ini tangan pemeriksa itu kanan kiri berada di samping uterus atau samping abdomen, dan ini pemeriksa masih berhadapan dengan ibu ya, posisinya berhadap-hadapan. Lalu yang Leopold C juga masih menghadap ke ibu, tangan pemeriksa berada di atas simpisis. Ini bisa satu tangan atau juga dua tangan, karena memang ini untuk mengetahui apakah yang berada di bawah dari uterus itu dari bagian dari janin itu apa yang ada di bawah atau di bagian bawah atau SPR ya. Kalau tadi yang Leopold pertama ini kan apa bagian dari janin yang ada di uterus atau di puncak. Nah, kalau yang Leopold 2 nama lainnya adalah mencari punggung janin atau bagian dari janin apa yang ada di sisi abdomen kanan dan kiri. Kalau Leopold 3 memang bagian dari janin apa yang ada di bawah atau di segmen bawah rahim. Nah, kalau kita harapkan normalnya ya otomatis kalau presentasi kepala berarti bagian kepala yang ada di SPR. Nah, kemudian kalau Leopold 4, Leopold yang keempat ini atau yang gambar D ini, pemeriksa membelakangi ibu ya dengan kedua telapak tangan menggunakan palpasi jari-jari tangan. Ini mengetahui apakah kepala yang tadi berada di bawah atau preskep tadi itu sudah masuk pintu atas panggul atau belum. Ini masing-masing gambar saya jelaskan tiap slide. Oke, adapun secara umum pemeriksaan Leopold itu artinya dalam melakukan pemeriksaan palpasi pada abdomen yang mempunyai tujuan satu, untuk menetapkan kedudukan janin dalam rahim, kedudukan atau presentasi. Tadi saya bilang kalau yang normal adalah preskep, presentasi ke kepala, sehingga kalau terbalik ya harusnya kalau kepala di bawah tapi ada kepala di atas ya berarti bokong yang di bawah itu namanya presbo atau sungsang atau mungkin juga lintang. Itu dulu waktu video yang pertama sudah saya jelaskan. Lalu yang kedua untuk menetapkan umur kehamilan dari nanti pemeriksaan TFU atau pengukuran tinggi fundus uterus bisa
menetapkan umur kehamilan atau UK. Lalu yang ketiga untuk membantu menentukan TBBJ atau TBJ. Video berikutnya sebelumnya sudah saya jelaskan. Terus turunnya bagian terendah janin maupun DJJ janin. Oke, masing-masing tahapan pemeriksaan Leopold saya jelaskan. Ini yang pertama, untuk menentukan tinggi fundus uteri nanti ini dulu setelah palpasi, untuk secara detailnya bagaimana posisi ibu, bagaimana posisi pemeriksa dan seterusnya, alat-alat apa yang harus disiapkan itu ada di dalam SOP. Nanti silakan di-download aja SOP-nya tentang Leopold, pemeriksaan Leopold. Terus untuk mengetahui bagian apa yang ada di fundus uteri, sehingga memang telapak tangan pemeriksa baik satu tangan maupun dua tangan diletakkan di atas atau di fundus. Nah, nanti kalau dari tinggi, kalau teraba misalnya di atas itu adalah bagian yang kita estimasikan, yang kita perkirakan adalah bagian yang empuk bulat, itu kita estimasi sebagai bokong janin, itu yang berada di fundus. Nah, tinggal diukur TFU-nya dalam satuan sentimeter. Ini bisa memperkirakan atau mengestimasi umur kehamilan dengan menggunakan rumusnya McDonald atau McD ya. Apabila untuk mengetahui umur kehamilan dalam bulan, itu TFU dalam sentimeter tadi itu dikalikan 2 dan dibagi 7, atau langsung TFU-nya dibagi 3,5. Contoh misalnya ketemu tinggi fundus uteri itu adalah dalam satuan sentimeter dengan menggunakan meterline ya, atau meteran itu 28 cm. Nah, ini langsung dikali 2 dibagi 7, atau 28 tadi dibagi 3,5. Katakanlah ketemu sekitar 8 bulan misalnya. Nah, kemudian tinggi fundus uteri kalau untuk memperkirakan umur kehamilan dalam minggu, itu tadi kan dalam bulan. Kalau dalam minggu adalah TFU-nya dikali 8 dibagi 7, nanti ketemu dalam minggu. Itu untuk TFU memperkirakan umur kehamilan menurut rumus McDonald. Ini Leopold 1 ya. Saya ulangi, 1 untuk mengetahui bagian apa yang ada di fundus, bagian dari janin maksudnya. Lalu untuk menentukan TFU tinggi fundus uteri, dan apa artinya dengan TFU itu bisa memperkirakan atau mengestimasi umur kehamilan dengan menggunakan rumusnya McDonald. Oke, kemudian Leopold kedua, ini untuk mengetahui bagian apa dari janin yang berada di sisi abdomen kanan dan kiri. Nama lainnya untuk menentukan punggung janin. Makanya nanti ada istilah punggung K atau puka, punggung kanan. Puki berarti punggung kiri, atau kalau dia letaknya lintang berarti punggungnya mungkin di atas atau punggungnya malah di bawah. Nah, ini kalau yang normal ya posisi presentasi janin seperti ini, kepalanya berada di bawah, adapun bokongnya di atas, dan ini kebetulan gambarnya ini punggungnya adalah kalau dari kita itu di kanan ya, tapi kalau dari sisi ibu ini kebalikannya kita. Kemudian untuk menentukan DJJ antara lain, ini setelah punggungnya diketahui ada di kanan misalnya ya, ini seperti yang gambar yang kita lihat itu di puka atau punggung kanan. Bisa menggunakan Linex atau monoskop atau dengan menggunakan Doppler. Itu letakkan di caranya ya, meletakkan Linex atau Dopplernya itu, ini nanti ini dengan punggung kanan kita cari yang namanya adalah scapula. Nah, nanti kalau dari pusar ibu ini kan tengah-tengah ada pusar ya, itu ditarik ke samping ke arah scapula janin ini 2-3 cm. Lalu letakkan di situ. Kalau memang menggunakan Doppler ada transducer, kasih jeli diletakkan di situ. Nanti didengarkan, atau kalau Doppler tinggal di on aja lalu volumenya dikeraskan, akan terdengar DJJ, detak jantung janin. Silakan dihitung berapa kali per menit, dihitung ya. Nah, ini bisa digeser-geser tergantung yang keras yang mana. Tetapi memang kalau kenapa diletakkan di scapula atau dari pusar ibu ini bagian tengah 2-3 jari mendekati scapula, itu adalah yang paling dekat aksis punktum maksimum dengan jantung, itu detaknya itu yang paling jelas terdengar di situ ya. Kalau Doppler atau Linex-nya transducernya dibawa ke bawah ini atau mendekati bokong ya, otomatis akan menjauh suara punktum maksimum ya dari aksisnya. Itu untuk Leopold 2. Lalu untuk Leopold 3 ini menentukan bagian apa yang ada di segmen bawah rahim tadi dengan 1 tangan atau 2 tangan. Nah, ini untuk Leopold 1, 2, dan 3 pemeriksa masih menghadap ke ibu. Nanti Leopold 4 baru kita membelakangi ibu.
Juga Leopold 1, 2, dan 3, posisi kaki ditekuk sedikit atau diganjal bantal itu untuk relaksasi dan memudahkan pemeriksaan. Nah, nanti untuk detailnya itu dilihat di SOP ya. Saya menjelaskan secara garis besar saja ya, tapi untuk detailnya di SOP itu udah saya nanti upload di SOP-nya. Lalu caranya dengan satu tangan kanan meraba bagian bawah rahim dan coba menggoyangkan sedikit. Ini kalau dengan satu tangan atau dua tangan boleh. Ini kalau gambarnya satu tangan di SPR segmen bawah rahim. Kenapa perlu digoyang? Karena kalau bedanya dengan bokong, kalau yang kepala adalah sama-sama bulat namun keras dan ada lentingan atau melenting, itu disebut sebagai tanda ballottement. Itu adalah membuktikan bahwa itu benar-benar kepala janin, presentasi kepala. Ini Leopold 3. Lalu kemudian Leopold 4 ini membelakangi ibu, posisi pemeriksa, dan meletakkan kedua telapak di atas segmen bawah rahim. Ini untuk apa sih Leopold 4? Untuk menentukan seberapa bagian terkemuka dari janin yang sudah masuk pintu atas panggul nih. Kalau memang ditemukan misalnya kedua tangan pemeriksa misalnya kok masih saling bertemu ya, atau disebut konvergen, masih saling bertemu gitu ya, masih katuk saling bertemu ujung-ujung tangan pemeriksa, itu berarti kepala janin belum masuk pintu atas panggul. Namun kalau saling menjauh atau divergen, saling menjauh, itu justru menandakan bahwa kepala janin sudah masuk pintu atas panggul. Itu untuk Leopold 4. Kenapa divergen, saling menjauh? Karena memang terhalang adanya kepala janin sudah masuk ke pintu atas panggul. Itu adalah Leopold 4. Oke, selanjutnya anamnesa selanjutnya silakan. Tadi kan gambaran tentang pemeriksaan kehamilan ya secara palpasi. Lalu kalau untuk riwayat kesehatan keluarga silakan, termasuk pola fungsional Gordon kita pakai dulu juga awal pertemuan saya jelaskan pola kesehatan fungsional. Ini kita paling banyak menggunakan Gordon, walaupun ada Henderson dan lain sebagainya bisa dimodifikasi juga. Kita lihat pola fungsional untuk nutrisi, eliminasi, aktivitas istirahat tidur, dan seterusnya. Pola reproduksi seksual ditanyakan juga, termasuk menstruasi ini harus ditanyakan, menas usia berapa, bagaimana lamanya, terus keluhannya ada apa tidak, termasuk keputihan, dismenor, dan seterusnya. Lalu aspek mental, intelektual, sosial, spiritual ditanyakan kaitannya dengan konsep diri, terus kemampuan intelektual ya, bagaimana pengetahuan si ibu terhadap kesehatan kehamilan yang dialami dan seterusnya, baik kesehatan secara umum. Kemudian hubungan interpersonal, sosial, bagaimana status perkawinan ya, dan seterusnya. Mekanisme coping individu juga penanganannya bagaimana kalau ada masalah. Oke, itu secara garis besar. Kemudian kalau pemeriksaan fisik di sini keadaan umum, tingkat kesadaran, status gizi diukur, dilihat, ditanyakan, diobservasi juga. Vital sign, suhu nadi ini jelas harus diukur. Tidak hanya ditanya ya, kalau untuk kesadaran antara lain ditanya ya, panggil namanya dan seterusnya, komunikasi. Oke, kalau pemeriksaan head to toe silakan dari mulai kepala, ada kesan wajah. Nah, ini titik poinnya, fokusnya kalau pada ibu-ibu hamil satu ada enggak nih kloasma gravidarum. Lalu juga konjungtiva ini bagaimana, utama sekali nih karena kalau konjungtiva anemis bisa kita curiga mungkin ada anemia. Terus rambut nih kebersihan sajalah ya, dan seterusnya. Hidung ada polip apa tidak, telinga bagaimana, ada fungsi pendengaran terganggu atau tidak. Ini pengkajian secara umum seperti kebutuhan dasar dan seterusnya. Ini bisa dilihat di leher yang paling banyak untuk ibu hamil kaitannya ada nggak peningkatan tiroid ya, di situ mungkin ada MAM atau gondok dan seterusnya. Lalu kemudian payudara ini sangat penting pada ibu hamil. Infeksinya harus dilihat secara menyeluruh, artinya bagaimana bentuk kedua payudara, bagaimana kebersihannya, air rolanya bagaimana, kolesterol mungkin udah mulai keluar atau belum, ini tergantung usia kehamilan. Lalu palpasi konsistensinya bagaimana, ataukah sudah terisi atau belum. Tidak kalah penting adalah nipple-nya atau puting susu, apakah normal menonjol, karena memang pada kehamilan ada peningkatan hormon sehingga memang menonjol ya, ada pengisian juga oleh laktasi laktogen, itu menonjol sehingga lebih menonjol puting, itu yang normal. Kalau datar atau flat atau inverted kemungkinan akan mengalami kesulitan selama periode laktasi nantinya. Abdomen bagaimana nih, kaitannya mungkin dilihat secara inspeksi, striae gravidarum, hiperpigmentasi, atau mungkin ada diauskultasi, diperkusi ya, bagaimana bunyi membran, bunyi timpaninya, peristaltiknya,
ataukah juga mungkin ada luka bekas operasi atau luka paru dan seterusnya. Terus kemudian punggung, bentuk punggung bagaimana, skoliosis kah atau ada lordosis kah? Karena dulu juga pernah saya singgung di video sebelumnya ya, ada peningkatan atau penekanan pada lumbosakral sehingga menyebabkan lordosis nih punggungnya pada ibu hamil. Apalagi kalau ibu hamil itu dengan mungkin gemeli atau kehamilan kembar ya, itu bebannya akan lebih meningkat. Panggul yang normal, ginekoid, tahu dari mana? Diukur dengan menggunakan jangka panggul misalnya. Terus genitalia wanita, silakan dilakukan pemeriksaan, adakah edema pada daerah vulva, varises juga pada vagina ada tidak, keputihan dan seterusnya, termasuk kondiloma. Anus dan rektum ada enggak hemoroid ya, atau juga mungkin varises ya di daerah rektum juga kemungkinan bisa ada, atau anus. Kemudian ekstremitas atas dan bawah ini kita lihat antara lain adalah edema atau adakah bengkak ya, termasuk mungkin varises dan juga turgor kulit serta refleks patella ya, yang sudah saya jelaskan untuk mengetahui bagaimana asupan vitamin B1 khususnya kalau refleks patella. Kemudian ada nggak pemeriksaan khusus obstetrik? Ada, ini kalau diperlukan saja. Jadi tidak setiap pemeriksaan pada ibu hamil itu langsung dilakukan pemeriksaan dalam atau touche, itu tidak selalu. Ini hanya khusus saja kalau memang ada indikasi. Terapi juga kalau ada indikasi. Berikut juga pemeriksaan penunjang seperti urin maupun darah, itu juga kalau ada indikasi. Di awal sudah saya singgung sebenarnya indikasinya apa saja ya, kalau memang ada mengarah ke kemungkinan peningkatan tekanan darah ya, setiap kali ANC selalu tekanan darahnya meningkat, 1 kali pemeriksaan saja dengan 2 kali pengukuran, itu jelas langsung disuruh pemeriksaan indikasi untuk cek urin lengkap ya, untuk mengetahui proteinuri dan seterusnya, termasuk pemeriksaan darah, mungkin indikasi anemi dan seterusnya. Dan riwayat-riwayat gaya hidup si ibu hamil itu untuk mungkin ada indikasi harus periksa VDRL-nya, pap smear kalau memang diperlukan. Itu untuk pemeriksaan penunjang. Oke, kemudian di sini bisa ditanyakan juga di anamnesa pada setiap ibu hamil untuk persiapan persalinan ya. Ini ada biasanya sudah ada belangko atau form sendiri, tenaga kesehatan atau perawat itu tinggal menceklis saja. Senam hamil boleh diikuti, boleh, asal memang tidak ada kontraindikasi. Ini juga butuh instruktur, tidak boleh hanya senam sendiri tanpa instruktur karena berisiko sekali, kemungkinan mengalami perdarahan atau abortus dan lain sebagainya. Lalu kemudian ditanyakan rencana tempat melahirkan nih, nanti tergantung kondisi ibunya, tergantung keuangannya dan seterusnya, atau sosial ekonomi. Tapi memang yang paling utama adalah tergantung dari kesimpulan hasil ANC, kondisi kesehatan ibu maupun janin, itu yang paling utama. Ketiga, pelengkapan kebutuhan bayi, kesiapan mental ibu dan keluarga, termasuk pengetahuan ibu tentang tanda-tanda melahirkan, terus cara menangani nyeri nanti ya, terus juga proses persalinan maupun perawatan payudara dan lain-lain. Ini ada akses kelas prenatal dan seterusnya. Sekarang bisa menggoogling untuk semua informasi yang dibutuhkan oleh ibu hamil. Nah, kemudian juga kalau di belangko pengkajian itu atau anamnesa ada nanti menuliskan status hasil pengkajian ya, dari GPA tadi sudah saya singgung, hamil yang sekarang berapa minggu, janinnya 1 atau tunggal atau lebih, hidup atau mati, terus letaknya bagaimana, presentasinya apakah memanjang, melintang dan seterusnya, dan lain sebagainya nih, termasuk punggungnya apakah buka atau puki, kalau sudah infartu dan seterusnya nih, nanti masuk dalam materi tentang infartu, ada kala 1 berapa jam, kala 2 berapa jam, tergantung fasenya ya, ada fase aktif, fase laten dan seterusnya. Oke, untuk video yang sekarang kali ini demikian penjelasan dari saya. Kalau memang ada yang mau didiskusikan, silakan untuk menulis di forum dalam diskusi kelas. Saya akhiri, sampai ketemu untuk pertemuan berikutnya di video yang lain. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.